Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kembali kita akan mengikuti pendalaman Alkitab. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Aku datang dan ku bersujud hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami, agar Engkau senantiasa memenuhi kehidupan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, kuasa Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siapkan diri kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Melalui pendalaman Alkitab pada hari ini, kiranya kami semakin mengenal Engkau. Tuhan yang tolong kami, Tuhan juga yang memberkati dan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat yang dari Tuhan menguasainya ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mulaikan pendalaman Alkitab pada hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita datang ke hadiratnya Tuhan dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Datanglah ke baik dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bertemu Bapak Ibu Saudara pecinta Alkitab saat ini dalam program PA Berea yang tetap membahas tentang pengakuan iman GPDI. Dan saat ini kita masih berada di poin yang pertama tentang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab. Pada episode-episode sebelumnya, kita dibawa untuk memahami Perjanjian Lama dan beberapa tema sentral sudah kita pelajari bersama untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu sebagai pecinta Alkitab, melihat bagaimana keutuhan dan keunikan Alkitab, sehingga kita dibawa pada pemahaman yang benar tentang Allah dalam sejarah manusia dan juga bangsa pilihan Allah.
Khusus berbicara dalam konteks perjanjian lama, kita dibawa untuk melihat beberapa bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Khususnya saat ini kita akan lanjut pada materi tentang topik nubuat. Kalau beberapa episode sebelumnya, Bapak Ibu Saudara dibawa untuk memahami tentang pengharapan, tentang Roh Allah, dan malam hari ini episode-episode tersebut akan sangat berkaitan dengan topik kita, yaitu tentang nubuat. Bicara tentang nubuat, itu sangat berkaitan dengan nabi. Karena kalau kemudian kita belajar, nubuat adalah berita yang disampaikan oleh nabi. Dan nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah berbicara atas nama Allah. Untuk lebih memahaminya, maka kita dibawa dalam konteks bangsa Israel. Bangsa Israel lebih mengenal nubuat ini dari kata nebuah. Lalu kata ini berasal dari kata nabah atau bernubuat. Dari kata inilah maka muncul kata nabi. Nabi ini adalah orang yang berbicara atau bertindak di bawah pengaruh Roh Allah, sehingga mereka dapat menafsirkan perbuatan-perbuatan Allah dalam sejarah. Dan kalau kemudian Bapak Ibu melihat, mereka menafsirkan ini tentu dalam penafsiran teologis dan bukan atas keinginan diri sendiri. Sebab kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, kita lihat di dalam perjanjian baru, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Memang ayat ini terdapat di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita melihat bahwa perjanjian baru ini merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjanjian lama. Itu sebabnya Petrus menuliskannya. Dan kalau kemudian sama-sama kita perhatikan bahwa nabi-nabi bernubuat itu bukan atas kehendak mereka, tetapi atas dorongan Allah, yaitu Roh Allah yang memenuhi mereka, menggerakkan mereka sehingga mereka berbicara tentang Allah, tentang kebenaran dan banyak hal yang Allah kehendaki atas mereka untuk mereka lakukan. Dan itu yang Allah kerjakan. Itu sebabnya ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Allah, disitulah dia disebut dengan abdi Allah. Dan kalau kemudian sama-sama kita melangkah lebih jauh di dalam konteks perjanjian lama ini, nubuat berbicara tentang segala tindakan yang dilakukan kembali oleh abdi Allah ini atau oleh orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka melakukan itu di dalam pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang memang Allah suruh atas mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka buat. Dan ketika Roh Allah memenuhi mereka, di situ ada kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebab itulah kehendak Allah yang mereka harus lakukan. Kalau kemudian sama-sama kita belajar, kita melihat bahwa nabi bernubuat ini menyampaikan hukum Allah. Tentu sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan. Tidak ditambah ataupun mungkin dikurangi. Sehingga pemahamannya akan berbeda. Lalu selanjutnya dia juga menggembalakan umat pilihan Allah, memberikan mereka nasihat, memberikan mereka peringatan, memberikan mereka pengharapan, lalu mengajar mereka tahu tentang kebenaran, tahu tentang kehendak Allah untuk mereka hidupi dan lakukan. Dan selanjutnya memimpin umat Allah ini untuk tetap ada di dalam kebenaran sehingga umat Allah tetap menjadi harapan Allah, menjadi bangsa yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melangkah lebih jauh, kalau kemudian kita memahami dalam konteks perjanjian lama, ada beberapa tradisi
kenabian perjanjian lama yang dapat kita lihat. Sehingga di dalam tradisi ini, periode-periode di mana nabi-nabi bersuara, menyampaikan kehendak Allah dan bernubuat, ada penekanan-penekanan yang mereka kemudian berikan kepada termasuk orang-orang pilihan dan bangsa pilihan Allah. Kita lihat dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ini menyerukan pengharapan akan kerajaan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mengingat episode yang membahas tentang pengharapan, di sana lebih dijelaskan bagian ini. Bagaimana orang-orang di bawah untuk mereka memahami tentang konteks kerajaan yang nabi-nabi suarakan. Dan tentu pada tahap yang pertama, bentuk kerajaan ini bukan sesuatu yang memiliki power atau kekuasaan. Tetapi kalau kemudian kita lihat sejak dari sejarah kehidupan bangsa pilihan Allah ini, maka kita akan dibawa pada bentuk yang konkret bermula dari tanah perjanjian. Lalu progres selanjutnya menuju terbentuknya pemerintahan kerajaan, yaitu kerajaan Daud. Dan tentu dengan mengingatkan bahwa bangsa ini harus tetap mengacu pada perjanjian yang Allah buat di Gunung Sinai, di mana Allah memilih mereka, di mana Allah menetapkan mereka menjadi milik dan juga harta kesayangan Tuhan, sekaligus menjadi imam mewakili bangsa-bangsa. Yang dituntut adalah bagaimana mereka hidup tetap di dalam ketaatan. Lalu bagian yang kedua, melangkah selanjutnya dalam proses periode-periode waktu ini terus berjalan, maka hal yang kedua yang kita lihat, nabi-nabi ini bersuara menyuarakan pengharapan mesianik. Nah, konsep mesianik ini memiliki aspek menjangkau masa depan. Tentu kemudian Bapak Ibu Saudara memahami setelah bangsa Israel hidup sebagai bangsa yang besar, mereka kemudian meminta raja. Sehingga ketika Allah memberikan raja, mereka diuji apakah mereka tetap taat kepada Allah. Saat periode ini berlangsung, nabi-nabi tetap bersuara tentang pengharapan mesianik, sebab banyak kegagalan yang dialami di sana, sehingga kerajaan yang tadinya terbentuk dengan baik, lalu kemudian kita lihat pada periode selanjutnya kerajaan ini terpecah. Setelah kerajaan ini terpecah, maka orang-orang mulai kehilangan pengharapan. Sebab kerajaan Daud telah hancur, terpecah menjadi 2. Dan pengharapan itu membuat mereka tidak lagi melihat ada sesuatu yang membangkitkan sebuah sukacita. Tetapi nabi-nabi bersuara untuk ke depan tentang pengharapan mesianik, bahwa bangsa Israel tetap akan dibawa. Hal yang harus mereka lakukan adalah mereka harus mengalami kebangkitan, sebab saat itu mereka mengalami kemunduran dan kemerosotan secara moral. Itu sebabnya nabi-nabi bersuara membangkitkan iman mereka, membawa mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi tetap pada bagian ini ada banyak hal yang terjadi sehingga terus nabi-nabi menyampaikan suara masuk pada bagian yang ketiga. Nabi-nabi menyerukan pengharapan akan kekekalan. Dan tentu di dalam konteks perjanjian lama ini memusatkan perhatian pada akhirat atau kehidupan sesudah kematian. Dan kalau kemudian kita bahas lebih lanjut, ini berkaitan dengan akibat dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada penghukuman kekal dan manusia tentu tidak mengalami kepastian. Tetapi mesianik, pengharapan yang sudah dibangun, di dalam mesianik inilah pengharapan itu digenapi. Sehingga orang-orang yang tadinya kehilangan pengharapan, sekarang pengharapan itu dimunculkan, memiliki keyakinan dan kepastian hidup sesudah kematian. Ini yang kemudian kita dapat lihat dalam nubuat
nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dan kalau kemudian kita masuk di dalam sejarah Israel, kita akan lihat periodisasi yang jelas dalam perkembangan tradisi bernubuat di Israel yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah untuk mengingatkan orang Israel pada perjanjian yang Allah sudah buat dan orang Israel sepakati, yaitu perjanjian Sinai. Mereka berkata ya untuk semua firman yang difirmankan oleh Allah, mereka akan taat untuk melakukannya. Nah, di dalam periode ini kita akan lihat terbagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode pra-Israel. Periode ini dikenal dengan periode nenek moyang, yaitu mulai dari masa Abraham sampai kepada Yusuf. Lalu kita masuk pada bagian selanjutnya, periode yang kedua yaitu periode Israel. Lebih kemudian kita pahami dan lebih kita kenal yaitu periode teokrasi, di mana Allah berfirman, lalu ada perantara, dan perantara inilah yang kemudian menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Dan ini kita lihat di dalam era Musa sampai Samuel. Lalu periode selanjutnya kita lihat pada periode pra-pembuangan sampai masa pembuangan. Dan kalau kita melihat di periode-periode ini banyak nabi-nabi yang kemudian Allah bangkitkan untuk membawa bangsa pilihan hidup di dalam pengharapan yang pasti, membuat mereka terikat kepada Allah, membuat mereka taat kepada Allah, dan membuat mereka tetap di dalam jalannya Allah. Kita akan masuk pada periode yang pertama. Periode yang pertama kita lihat di sana periode pra-Israel dimulai dari era Abraham sampai era Yusuf. Kita sama-sama lihat ini tentu di dalam kitab Kejadian. Dan di dalam era ini kita melihat kehidupan seorang tokoh yang cukup kita kenal sebagai nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Perkataan ini tentu kemudian kita kenal ketika kita tahu sebuah peristiwa yang dialami oleh Abraham ketika dia ada di Gerar. Saat itu Raja Gerar yaitu Abimelek melihat Sarah dan mengambil Sarah. Tetapi kemudian Allah memperingatkan Abimelek. Dan firman ini disampaikan, dia seorang nabi. Meskipun Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab, secara resmi kita tahu bahwa Musa lah yang kemudian pertama kali disebutkan sebagai nabi dalam fungsinya. Sebab nabi ini berbicara sebagai perantara. Itu kita akan bahas di periode selanjutnya. Kita kembali melihat kehidupan Abraham. Di sana dikatakan dia adalah seorang nabi. Pada bagian yang pertama ini, Abraham disebut nabi. Kenapa Abraham disebut nabi? Kalau kemudian kita membaca kisah kehidupan Abraham sejak awal yang Tuhan panggil dan kita kenal awalnya adalah Abram. Kemudian dia mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan dan Tuhan mengubahkan namanya menjadi Abraham. Disitulah peristiwa-peristiwa ini terjadi. Beberapa hal yang dialami oleh Abraham itu kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Inilah firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Kita mundur, Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini sebuah nubuat
Allah kemudian menyampaikan ini kepada Abraham. Sebab saat Abraham menerima firman ini merupakan nubuat. Karena kalau kita melihat, kita mendengar, kita mencermati peristiwa yang terjadi, Abram saat ini menerima berita yang Allah sampaikan dan itu berbicara tentang keturunannya selanjutnya. Keturunan selanjutnya akan menjadi orang asing di negeri ini. Kalau kemudian kita telusuri maju ke depan dalam kisah keturunan Abraham, maka firman ini digenapi ketika orang Israel kemudian diperbudak di Mesir. Tetapi kita melihat bahwa sebelumnya Allah telah menyampaikan itu kepada Abram untuk keturunannya, bahwa keturunannya akan mengalami hal ini dan itu tergenapi. Lalu kita melihat progres selanjutnya, peristiwa yang dialami oleh Abram dan setelah menjadi Abraham, namanya kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimulah Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Firman ini pun disampaikan kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh anak perjanjian melalui Sarah. Meskipun saat itu anak perjanjian belum diberikan, belum lahir. Tetapi Allah sudah memberikan nubuat bahwa itu akan digenapi. Dan yang menjadi ahli warisnya adalah anak perjanjian berasal dari Sarah. Bukan dari Hagar atau yang kita kenal dengan Ismail. Nubuat-nubuat ini berbicara tentang keturunan Abraham di periode-periode selanjutnya. Itu sebabnya Abraham dikatakan dia nabi. Karena pada bagian ini kita kemudian melihat, kita memahami bahwa Allah menyampaikan dan dia menerima firman Allah yang memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu berbicara tentang perbuatan Allah yang besar, yang membuktikan, yang mengidentifikasi bahwa Allah yang Abraham percaya, Allah yang Abraham sembah merupakan Allah yang benar, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, yang membuktikan firman-Nya tergenapi di dalam proses waktu yang ada. Itu sebabnya pada periode ini kita melihat proses nubuat seorang nabi adalah ketika dia menerima firman tentang keturunan selanjutnya dan dia memperoleh kebenaran bahwa hal itu akan digenapi. Dan ini memang sesuatu yang secara manusia sangat mustahil. Tetapi apa yang kemudian Abraham alami sesuatu yang nyata dari pengalaman kehidupannya. Itu sebabnya dia disebut sebagai Nabi Allah. Dalam proses selanjutnya, ketika keturunan Abraham mulai berkembang dari anak perjanjian lalu kepada Yakub dan Esau, dari Yakub kemudian lahir 12 anak sampai 12 anak ini menjadi suku bangsa Israel yang kemudian hidup bertambah banyak sampai kemudian mereka masuk di dalam tanah Mesir dan mereka bertambah banyak di sana. Nah, pada periode ini kita akan masuk pada periode yang kedua, yaitu periode Israel. Periode ini dimulai pada era Musa sampai era Samuel. Dan kemudian kita memahami bahwa ketika bangsa ini mulai berkembang menjadi pesat, bertambah banyak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, mereka mengalami apa yang tadi difirmankan kepada Abraham. Mereka mengalami penindasan
Karena penindasan itulah orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan seorang pemimpin untuk melepaskan mereka, yaitu Musa. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33. Ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dari berita ini kita melihat bahwa Musa seseorang yang Allah pilih untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan. Dan ketika Allah memilih dengan caranya yang ajaib, ketika Allah memberikan tugas, Allah membawa dia pada pengalaman bertemu muka dengan Tuhan. Dan kalau kemudian kita pahami, bertemu muka itu artinya dia menyaksikan secara nyata kemuliaan Allah atas dirinya. Meskipun Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kemudian kalau kita pahami pada bagian firman Allah di ayat yang berbeda, di sana dikatakan orang yang bertemu muka dengan Tuhan pastilah akan mati. Tetapi kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan nyata atas kehidupan Musa. Sehingga ketika dia bertemu muka dengan Tuhan, hal itu tidak terjadi atas hidupnya. Sebab dia sudah ditentukan oleh Allah untuk melalui pengalaman ini, karena Allah sedang menyiapkan kehidupan Musa untuk berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang berdiri di hadapan Tuhan ini tentu disebut sebagai perantara. Perantara yang akan berfungsi antara Allah dengan umatnya. Dia mendengarkan suara Allah, lalu dia menyampaikan itu kepada umat Allah. Dan umat Allah ketika mereka mengalami banyak gejolak, mengalami banyak masalah, mereka menyampaikan kembali kepada perantara tersebut, yaitu Musa. Dan Musa lah yang kemudian kembali berbicara kepada Allah. Sebab waktu itu orang-orang tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, tetapi melalui perantara tersebut. Itu sebabnya ketika kita baca di dalam Ulangan pasal yang kelima, Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Ayatnya cukup panjang. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ia telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Ini bicara tentang Musa, Bapak Ibu Saudara. Allah berbicara kepada dia dan dia tetap hidup meskipun dia bertemu muka dengan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan di ayat yang ke-25. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkau yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah aku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana pengalaman orang Israel mendengarkan suara Tuhan berfirman. Tetapi mereka berkata, kami tidak tahan berapa lama lagi sehingga kami bisa mati. Itu sebabnya fakta ini membawa mereka untuk
berbicara kepada Musa, dan Musa lah yang harus mengartikan itu. Dan melalui Musa lah mereka kemudian menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada Allah. Itu sebabnya fungsi Musa di sini dikatakan sebagai perantara. Musa yang harus menafsirkan sehingga orang-orang Israel yang mendengar waktu itu bisa memahami, bisa mengerti firman Allah sehingga mereka dapat melakukannya dengan benar. Sehingga mereka dapat menghidupinya dengan cara yang tepat. Dan hal ini pula yang kemudian diungkapkan. Kita melihat fakta di dalam Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18, kita maju beberapa pasal. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Saya tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi kita akan mulai baca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Berdasarkan ayat ini, kemudian kita melihat beberapa fakta tentang seorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentu ini menjadi sebuah ketentuan dari antara orang Israel. Maka akan dibangkitkan nabi yang akan menjadi perantara bagi mereka. Sebab orang Israel tidak tahan mendengarkan suara Allah ketika Allah berfirman. Itu sebabnya mereka meminta perantara tersebut dan Allah kemudian memberikan itu. Dan fakta ini pun kemudian menunjukkan bahwa seorang nabi itu akan didengarkan suaranya. Jadi ketika dia berbicara, karena roh Allah menguasai, maka ada kuasa di dalam perkataannya. Sehingga setiap orang yang mendengarkan itu akan menaatinya. Lalu selanjutnya ketentuan dari seorang nabi bahwa nabi itu akan menyampaikan firman dari Allah. Sebab Allah menaruh firman itu di dalam mulutnya untuk dia bicarakan, dia sampaikan kepada umat Allah. Dan firman yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan kepada dia. Artinya tidak ditambah ataupun dikurangi. Dan menjadi sebuah ketentuan bahwa setiap orang yang mendengar apa yang Allah sampaikan melalui nabinya, maka mereka harus menaatinya. Sebab kalau tidak, maka akan ada hukuman sebab Allah menuntut pertanggungjawabannya. Kalau kita kembali pada ayat yang ke-15, di sana dengan tegas Allah menyampaikan bahwa Allah lah yang membangkitkan, Allah yang kemudian menentukan, Allah kemudian yang memilih. Lalu Allah berbicara kepada nabi tersebut dan nabi itulah yang akan berbicara kepada umat Israel. Maka fakta ini juga kemudian membawa kita melihat keberadaan nabi selanjutnya yang bukan hanya berbicara kepada Musa tapi juga kepada Yosua. Meskipun di dalam ayat-ayat kebenaran firman Allah tidak dituliskan bahwa Yosua juga adalah seorang nabi, tetapi dari fungsinya ketika dia kemudian menggantikan Musa meneruskan kepemimpinan umat Allah. Sejak mereka akan memasuki tanah perjanjian,
Karena Musa kemudian tidak bisa memimpin mereka karena kemudian Allah menolak. Lalu kemudian Yosua menggantikannya, peran yang sama dilakukan oleh Yosua. Dan Yosua pun kemudian melakukan tugas seperti yang kemudian sudah dikerjakan oleh Musa. Menjadi perantara atas Allah dan umatnya. Dan ini dibuktikan melalui apa yang Allah sampaikan kepada Yosua. Dalam kitab Yosua, kalau kemudian Bapak Ibu membaca ayat-ayatnya, maka di sana dituliskan selalu, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa Allah mempercayakan firman-Nya kepada Yosua untuk disampaikan kepada umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah pun mendengarkan itu, membawa mereka untuk tetap bisa memahami kehendak Allah. Karena dengan memahami kehendak Allah, mereka akan mengalami berkat Tuhan. Di periode yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab, kita dibawa bahwa progres tentang nubuat itu terlihat ketika seorang nabi menjadi perantara antara Allah dan umatnya, antara Allah dan manusia. Dan tentu ini bukan orang yang sembarangan, sebab Allah sendiri yang membangkitkan, Allah sendiri yang menaruh firman-Nya. Orang inilah yang kemudian berdiri di hadapan Allah dan mendengarkan apa yang Allah sampaikan, lalu apa yang dia dengar itu juga yang kemudian dia sampaikan. Jadi ada dua hal yang kita lihat, mendengar dan menyampaikan. Dan itu berhubungan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Berhubungan dengan indera, dua indera kita, yaitu telinga dan mulut. Itu sebabnya pada bagian-bagian di ayat-ayat kebenaran firman Allah dituliskan bahwa indera ini sangat tajam dan sangat berfungsi baik ketika seorang nabi diangkat oleh Allah. Sebab dia harus mendengar, dan dengan apa yang dia dengar itulah yang kemudian dia bicarakan. Sekali lagi tanpa mengurangi atau menambahkan, sebab ketika hal itu terjadi maka pesan firman itu akan berubah dengan sendirinya. Disinilah dituntut bagaimana seorang nabi kemudian memahami apa yang Allah inginkan dengan roh Allah yang ada padanya. Itu menguasai hidupnya sehingga apapun yang difirmankan oleh Allah, dia dapat menangkap dengan baik, dia mengerti dengan bijak, dan ketika dia menyampaikannya dengan tepat dan benar. Oleh karena roh itu bekerja dalam kehidupannya. Dan ini membawa kita bahwa ketika umat itu memahaminya, maka mereka juga dengan mudah, bahkan dengan tepat melakukan ini dalam hidup mereka. Ini juga sama dengan kehidupan orang percaya yang mendengar firman lalu memperkatakan firman. Itu membuat orang yang mendengar juga bisa mengerti dan melakukan dengan benar. Maka tuntutan yang sama diberlakukan bagi setiap orang yang percaya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Setelah mereka hidup di tanah perjanjian, lalu mendapatkan tanah pusaka, mereka kemudian berpencar menempati milik pusaka mereka sebagai sebuah warisan yang Allah telah janjikan. Kita melihat apa yang kemudian terjadi. Setelah Yosua mati, maka orang Israel kehilangan pemimpin. Dan mereka semua kemudian hidup dengan cara mereka. Menurut pemahaman mereka apa yang benar itulah yang kemudian mereka lakukan. Sampai kemudian Allah membangkitkan hakim-hakim. Lalu di periode selanjutnya ada era raja-raja. Dan ini kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu periode pra-pembuangan sampai masa pembuangan. Nah, di periode inilah
kemudian Allah membangkitkan banyak nabi-nabi yang kemudian melayani, menyampaikan suara Allah, berbicara atas nama Allah. Sebab apa? Kita melihat di dalam periode ini, ketika orang Israel mulai bertambah banyak, mereka menikmati hasil di tanah perjanjian, mereka merasakan kenyamanan, mereka kemudian melihat kehidupan bangsa-bangsa di sekitar, dan mereka melihat ada raja yang memimpin, maka keinginan itu pun mereka utarakan kepada Tuhan. Lalu Tuhan pun menjawab, memberikan raja kepada mereka. Dan kita kenal di periode raja-raja ini, yaitu raja yang pertama adalah Saul, raja yang kedua adalah Daud, dan selanjutnya Salomo. Di Salomo kemudianlah masuk pada bagian selanjutnya. Kerajaan ini terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kalau kemudian kita melihat pada periode ini, nabi-nabi Allah bangkitkan cukup banyak untuk bersuara di setiap periode raja-raja memerintah, baik ketika kerajaan Israel masih bersatu di bawah pemerintahan Saul sampai Daud. Kita melihat ada Samuel di sana Allah bangkitkan. Lalu ketika Salomo memerintah, kita melihat ada Nabi Nathan yang bersuara mengingatkan dia akan apa yang dia lakukan. Dan selanjutnya kita melihat di nabi era awal perpecahan ada Nabi Obadya dan Nabi Yoel. Lalu ketika kerajaan ini terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara, ada Nabi Elia dan Elisa. Memang nabi ini tidak menuliskan kitab, tetapi kita melihat bagaimana pelayanan mereka melakukan karya dan menyampaikan suara Tuhan untuk membawa kehidupan orang-orang yang hidup atau suku-suku yang hidup di dalam kerajaan Israel Utara hidup di dalam hukum Allah. Dan ketika mereka jauh diingatkan untuk mereka kembali. Selain Elia dan Elisa, ada juga Nabi Amos, Hosea, dan Nabi Yunus. Di kerajaan Israel Selatan, kita melihat nabi-nabi juga bersuara. Di antaranya Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Nahum, Habakuk, dan Sefanya. Lalu pada periode nabi era pembuangan, ada Nabi Daniel dan Nabi Yehezkiel. Kita akan melihat nubuat yang mereka sampaikan secara global, Bapak Ibu Saudara, tidak satu persatu, tetapi kalau kemudian kita teliti dan menyimak dari nubuat-nubuat yang nabi-nabi ini sampaikan, kita akan dapati bahwa terdapat 3 bagian pokok dalam setiap berita yang mereka sampaikan. Dan berita inilah yang kemudian diterima oleh umat Allah. Yang pertama kita melihat dalam nubuat ini mereka menyampaikan teguran. Dan bicara tentang teguran ini mengingatkan mereka tentang hukum Allah. Sebab kembali lagi bahwa mereka mengingatkan perjanjian yang telah disepakati di Gunung Sinai. Dan itu semua kita kenal dengan perjanjian Sinai. Ketika Allah memilih bangsa pilihan menjadi umat kesayangan, menjadi miliknya, menjadi imam yang berkerajaan. Dan bukan hanya itu, mereka harus menjadi terang mewakili bangsa-bangsa dan memiliki, menguasai bumi menjadi berkat. Maka tuntutannya mereka harus hidup di dalam hukum Allah. Dan hukum ini kemudian kita kenal dengan hukum apodiktik dan hukum kasuistik. Banyak kemudian terjadi pelanggaran di sana. Itu sebabnya teguran-teguran disampaikan oleh Nabi-Nabi Yesaya untuk mengingatkan bahwa umat yang taat akan mengalami berkat, tetapi umat yang tidak taat atau melanggar hukum Allah akan
mengalami hukuman. Dan pada periode ini kita melihat kehidupan umat pilihan ini melakukan banyak pelanggaran, bukan hanya menyembah berhala, tetapi melakukan kemerosotan moral. Salah satunya kita lihat dalam contoh 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan baca mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya ini mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Kisah ini kita melihat Allah menggerakkan Nabi Nathan untuk menegur Daud yang melakukan kesalahan dengan mengambil istri dari pemimpin pasukannya. Dan Nabi Nathan datang bukan dengan teguran yang keras, tetapi melalui perumpamaan antara si miskin, si kaya yang mempunyai domba yang banyak dan hanya mempunyai 1 domba. Tapi dari peristiwa ini, perumpamaan ini kemudian Daud ditegur, dan ketika Daud kemudian menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, dia kemudian memohon ampun kepada Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Dengan jelas di sana dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati, dan seterusnya. Nabi berfungsi untuk menegur, dan ketika umat sadar, mereka akan kembali kepada Tuhan, sama seperti Daud. Tetapi ada juga umat yang tidak sadar dan mereka mengalami yang disebut dengan penghukuman sekalipun sudah dapat teguran. Maka bagian selanjutnya dalam nubuatan ini adalah yang kedua, yaitu hukuman. Setelah teguran, yaitu hukuman. Nah, ini disuarakan untuk mengingatkan sebelum dijatuhkannya hukuman yang disampaikan tersebut. Hukuman ini sekali lagi bukan untuk mencelakakan umat Tuhan, tetapi merupakan peringatan. Artinya seperti efek jerah, supaya ketika umat mengalaminya, mereka boleh mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Kita melihat sebuah contoh dari peringatan seorang nabi tentang hukuman ini. Yeremia pasal 34 ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Berfirmanlah Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia, Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarkanlah firman Tuhan, hai Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang.
engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia menyampaikan nubuat kepada Sedekia. Sedekia ini raja terakhir kerajaan Israel Selatan. Tepat apa yang Yeremia katakan, maka itu pun terjadi. Sedekia akan dikalahkan dan dia akan diangkut menuju pembuangan ke Babel. Sebagai salah satu orang buangan yang ikut terangkut. Apa yang Yeremia katakan merupakan penghukuman bagi Sedekia sebagai raja yang memerintah karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin kerajaan maupun rakyat kemudian mengikuti cara hidupnya yang jahat. Itu sebabnya ketika Yeremia menyampaikan ini, sebelum itu terjadi, beberapa waktu kemudian, dengan harapan Sedekia akan berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang kemudian kita lihat dan kita baca di dalam kisah kehidupan Sedekia, dia tetap pada kehidupannya yang jahat. Sehingga hal ini kemudian terjadi atas hidupnya. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36, ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di sana dikisahkan tentang keruntuhan kerajaan Israel Selatan ini, atau lebih dikenal dengan kerajaan Yehuda. Semua diangkut, Yerusalem dihancurkan, dan mereka dibawa sebagai orang buangan. Apa yang kemudian Yeremia katakan sebagai nabi itu tergenapi sebagai bentuk penghukuman karena Sedekia tidak kemudian berbalik kepada Tuhan. Lalu kita melihat bukan hanya itu. Ada bagian selanjutnya di dalam isi nubuat nabi di era ini, yaitu bagian yang ketiga adalah harapan. Dari teguran kemudian hukuman tetapi bukan untuk menghancurkan. Masuk pada bagian berikutnya adalah harapan. Harapan ini berisikan pemulihan Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada umatnya. Dan pengharapan ini membangkitkan mereka, membalut mereka yang sudah terluka akibat hukuman yang sudah dikerjakan. Untuk apa? Mereka memandang pada harapan yang jauh ke depan. Bahwa sekalipun kerajaan Daud telah runtuh, mereka masih punya pengharapan yang lebih jauh ke depan. Pengharapan tentang mesianik. Kalau kemudian kita membaca dalam perjanjian lama, nabi-nabi banyak menyuarakan ini. Pengharapan ini diberikan agar umat Allah tidak kemudian putus harapan ketika kerajaan ini semakin hancur. Tetapi mereka melihat pengharapan yang jauh ke depan. Seperti Saul yang dilabuhkan jauh ke depan. Maka pengharapan ini pun dibangun. Yaitu pengharapan mesianik. Dan sama-sama kita lihat dalam sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kalau kemudian kita melihat penggenapannya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya seorang dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kalau kemudian kita bahas lebih lanjut, ini merupakan penggenapan dari nubuat tentang kelahiran Yesus. Yesuslah yang disebut sebagai Mesias, yang disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan pengharapan ini
Yesaya bangun kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kenapa Yesaya bersuara seperti ini? Agar umat Allah tidak kehilangan pengharapan. Mereka masih punya pengharapan, membawa mereka untuk tetap hidup di dalam pertobatan, kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh mengalami karya Allah, penggenapan janji Allah atas hidup mereka. Karena kita melihat pada periode ini, nubuat itu seperti sebagai suara yang mendisiplinkan umat pilihan Allah. Karena tuntutan yang mereka kemudian harus genapi, harus penuhi adalah mereka sebagai saksi dari bangsa-bangsa sekitar. Dan mereka adalah harta kesayangan Tuhan. Mereka adalah milik istimewa Tuhan yang menjadi saksi yang dapat dicontoh oleh bangsa-bangsa sekitar. Dan pendisiplinan ini diharapkan melalui suara nabi-nabi Tuhan. Semakin suara ini disampaikan, semakin pengharapan ini dibangun, membuat mereka harusnya semakin taat kepada Tuhan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa semakin disuarakan sampai pada masa berakhirnya era perjanjian lama, nabi-nabi tetap bersuara sampai Nabi Maleaki. Di sini kita melihat bahwa Allah tetap membangun pengharapan umat pilihannya, sehingga mereka tetap memiliki harapan itu melalui nubuat dari nabi-nabi yang bersuara dalam era-era yang berbeda, sejak dari era pra-Israel, lalu era Israel, lalu era pembuangan sampai masa pembuangan ini tetap disuarakan dengan progres nubuat yang makin bertambah. Dari hanya mendengar, sekarang menjadi perantara. Lalu selanjutnya setelah menjadi perantara, mereka menyampaikan 3 hal. Teguran, hukuman, nasihat, untuk kemudian mendisiplinkan umat Allah untuk kembali pada posisi mereka sebagai umat pilihan. Dari sini kita melihat bahwa Allah tidak berhenti memberikan nubuat kepada umat pilihannya untuk membangun harapan mereka ke depan, membangun pengharapan yang mungkin hilang, dan itu membuat mereka bisa melihat ada pengharapan baru di dalam Dia, sehingga umat Allah bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau itu tidak terjadi pada umat Allah di era perjanjian lama, maka harapan nubuat diberikan kepada kita, umat pilihan yang hidup di era saat ini. Harapan diberikan melalui harapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus akan ada semua jawaban yang kita butuhkan. Karena itu kita hidup harus tetap di dalam ketaatan pada hukum Allah, pada iman yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena semakin kita beriman, semakin kita akan menyerahkan hidup kita akan semakin taat untuk hidup sebagai umat pilihan yang menyukakan hati Allah, yang menjadi saksi dan menjadi milik kesayangannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang bukan saja menebus, tetapi Engkau tetap bekerja, Engkau tetap berkarya dalam sejarah, baik dalam kehidupan orang pilihan maupun umat pilihan sampai pada kami saat ini. Kami sudah belajar melihat bahwa nubuat Engkau berikan dalam periode waktu-waktu di mana Engkau membangkitkan nabi-nabi, sehingga mereka terus bernubuat, membangkitkan pengharapan sebagai umat pilihan. Dan Engkau tetap menaruh pengharapan itu membawa bangsa pilihan hidup di dalam kehendak-Mu. Maka itu menjadi pembelajaran rohani buat kami sebagai umat pilihan-Mu saat ini untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami menyadari
kekuatan, kemampuan kami terbatas dengan kondisi saat ini. Kami tahu pengharapan kami ada di dalam Yesus. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang memberikan kepastian buat kami untuk berbagai kondisi kehidupan yang kami alami. Kalau bangsa Israel menemukan jawabannya di dalam Engkau, maka kami pun menemukan itu di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami untuk terus berpengharapan di dalam Engkau, mempercayai apa yang Kau sudah nubuatkan. Melalui penggenapan dari nubuat-Mu kami melihat Engkau Allah yang dapat kami percaya, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal di dalam hidup kami. Teruslah bekerja sehingga nubuat yang disampaikan menjadi pengharapan yang pasti bagi kami untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Itu sebabnya kami selalu memiliki komitmen sekali Yesus dalam hidup kami. Kami tetap mau mengiring Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.